Wow, komentar di akun IG Anies dibayar Rp1.000, ditulis oleh Anto Cahaya. Sudah tidak diragukan lagi jika media sosial memang memiliki impact yang luar biasa di era sekarang. Dalam sisi apapun, maka tidak berlebihan jika orang pun berlomba-lomba memanfaatkan media sosial untuk sebuah kepentingan. Seperti tidak mau ketinggalan, tokoh-tokoh politik di Indonesia pun sudah mulai ikut ambil kesempatan. Bahkan beberapa sudah memulai sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, membicarakan sosial media ini ada sebuah temuan menarik yang diungkap oleh salah satu kader PSI, Guntur Romli. Ternyata berkomentar bisa dapat bayaran, dan rupanya konon akun Instagram Gubernur DKI Jakarta memanfaatkan hal ini, atau dengan kata lain ia menggunakan buzzer. Seperti yang telah diberitakan oleh awak media sebagai berikut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan konon menggerakkan buzzer bayaran di media sosial. Hal itu diungkapkan politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Muhammad Guntur Romli. Guntur Romli mengatakan Anies membayar Rp1.000 untuk setiap komentar positif di akun Instagramnya. Guntur Romli membagikan ungkapan layar salah satu web yang diduga dikelola oleh buzzer Anies Baswedan. Dalam tangkapan layar itu terlihat tulisan yang mengatur tentang syarat dan ketentuan untuk berkomentar di akun Instagram Anies. Disebutkan bahwa komisi perkomentar di Instagram Anies Baswedan yakni Rp1.000. Syarat umum panjang komentar minimal 10 kata, komentar bersifat positif atau kritik yang membangun, komentar tidak mengandung kata-kata yang menyinggung sara. Syarat khusus, komentar dukungan ke Anies Baswedan, good benar atau gubernur yang mengayomi dan lain-lain. Bebas, yang penting dukungan positif dan minimal 10 kata. Pengerahan buzzer-buzzer buat komen-komen positif di akun IG @Anies_Baswedan. Tiap komen dibayar Rp1.000, kata Guntur Romli dalam unggahannya di akun Twitternya pada Minggu 7 November. Pakar media sosial Ismail Fahmi turut mengomentari cuitan Guntur Romli. Ia menganggap pola kampanye buzzer seperti yang diungkapkan Guntur Romli itu cukup menarik. Mas Gun Romli, maaf mau tanya, pola ini menarik, itu situs layanan apa ya? Ada URL lengkap untuk dapat laman tersebut yang bisa saya lihat? Tanya Ismail Fahmi. Founder Drone Emprit Media Kernel Indonesia menanyakan apakah seseorang bisa memasang iklan untuk Instagram orang lain. Bisa ndak seseorang pasang iklan untuk IG orang lain? Bagaimana bisa yakin dan lihat bukti kalau yang bikin iklan itu timnya Anies, bukan siapapun? Tandas Ismail Fahmi. Jika memang benar, maka cukup bagus juga terobosannya. Membuka peluang bagi masyarakat, dapat dijadikan sampingan. Lumayan 100 komentar dapat transferan Rp100.000. Kalau gua 1000 komentar, berarti dapat bayaran Rp1.000.000 dan seterusnya. Hahaha. Syukur-syukur seluruh capres di Indonesia lakukan yang sama, malah bagus sepertinya. Hehehe. Sejujurnya, saya sendiri baru tahu soal ini. Barangkali para pembaca Seward jauh lebih tahu. Pasalnya selama ini yang ada membeli follower. Jika melihat ambisi Anies Baswedan selama ini yang ditangkap oleh publik, barangkali ada benarnya jika yang bersangkutan kemudian menggunakan buzzer bayaran Rp1.000 per komentar. Barangkali ada tim khusus atau misal saja ada anggota TGUPP dikerahkan. Maybe, ini makin menarik ketika banyak tokoh oposisi baik politisi, pengamat dan simpatisan mereka justru menuduh masyarakat yang membela pemerintah disebut pendengung pemerintah atau dituduh buzzer RP. Padahal kebanyakan pegiat sosial media yang kerap membela pemerintah berangkat dari niat tulus dengan tujuan mengcounter narasi yang sengaja diputar balikan oleh para simpatisan oposisi. Pembela pemerintah atau biasa mereka disebut diri buzzer NKRI juga tidak membabi buta dalam membela. Bahkan tidak sedikit pula yang mengkritik pemerintah atau jajaran pemerintah yang memang patut dikritik. Apa yang telah diungkapkan oleh Guntur Romli di atas seperti mengungkapkan sebuah fakta di mana ternyata yang selama ini menuduh buzzer RP kepada pihak lain justru buzzer RP itu sendiri. Jika memang benar temuan di atas tentu sangat memalukan. Anies Baswedan sepertinya menggunakan berbagai cara agar profil dirinya dipandang istimewa oleh masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan seperti hukum cermin. Jika komentar yang diperbolehkan hal-hal yang positif untuk menaikkan citra dirinya, maka yang terjadi sebenarnya adalah sebaliknya. Artinya, Anies penuh pencitraan yang dibuat-buat atau dengan kata lain negatif. Jika melihat faktanya selama ini ada benarnya, ia memang gila akan pujian dan sorot lampu yang gemerlap, padahal kopong melampong. Atas temuan di atas, bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan channel Seward TV.
Ajak basmi bazar, jubir Partai Umat disebut pentol korek diberi nyawa, ditulis oleh Anto Cahaya. Sungguh aneh rasanya para oposisi begitu takutnya sama netizen atau pegiat media sosial yang kerap mereka sebut bazar RP. Padahal tuduhan soal bazar RP itu hanya menunjukkan ciri orang kalah. Netizen asal membela pemerintah sudah pasti disebut bazar RP atau pendengung pemerintah. Sebetulnya tidak selamanya kelompok masyarakat yang aktif di sosial media itu membela pemerintah. Terkadang jika pemerintah atau jajarannya ada yang tidak benar kebijakannya suka dikritik juga. Nah, tentu berbeda dengan pegiat sosial yang datang dari oposisi serta simpatisannya itu. Apapun kebijakan pemerintah ya sudah pasti salah, atau lebih tepatnya mencari salah. Dari sini saja sudah berbeda arah. Mereka para oposisi dan simpatisan cenderung merusak tatanan. Bahkan terkadang suka pamer kebodohan dengan menyalahkan Jokowi. Apa saja salah Jokowi, maka ada istilah kaum salawi, semua salah Jokowi. Nah, hal begini yang harus diluruskan, agar yang waras tidak ikut ketularan begonya. Jadi kalau kelompok dan simpatisan oposisi merasa kewalahan dan takut dengan keberadaan bazar, maka keblinger. Tapi di satu sisi bazar justru naik kelas sih, diperhitungkan oposisi. Seperti yang menimpa Humas DPP Partai Umat Mustafa Nahrawardaya berikut ini, yang mengajak Partai Demokrat untuk sama-sama melawan pasukan bazar RP atau para pendengung pendukung pemerintah. Mustafa menuding keberadaan para bazar itu seperti dilindungi oleh orang istana, karena itu mereka bekerja tanpa kenal malu. Ayo Cyber @pdemokrat, kita bersama Cyber @dpp_partai umat, bergerak memberantas pasukan, #bazar RP yuk, kata Mustafa di akun Twitternya Selasa 9 November 2021. Dan katanya lagi, meskipun mereka mungkin sangat kuat dan bekerja tanpa kenal malu dan mungkin terlindungi, kita bisa mulai saja, bismillah, sambungnya. Jika dipikir-pikir lucu juga jubir partai gurem ini. Dan tidak butuh waktu lama cuitan Mustafa itu pun disambut beragam komentar. Cuitan Mustafa itu pun lantas dikomentari pegiat media sosial Dede Budiarto atau Kang Dede. Komisaris PT Pelni itu menyindir Mustafa dengan masalah mundurnya beberapa kader dan pengurus Partai Umat. Internalnya aja amburadul, sok-sokan mau basmi-basmi. Begini kalau pentol korek dikasih nyawa, manusia tidak punya malu, sindirnya. Lumayan keras sindirannya dan bikin bahan tertawaan. Membayangkan pentol korek diberi nyawa? Tidak keliru memang jika diperhatikan struktur tongkrongan Mustafa. Lagian, benar juga, Partai Umat yang baru seumur jagung itu banyak ditinggal para kadernya. Bahkan tidak tanggung-tanggung mirip acara bedol desa. Terlihat beberapa daerah menyatakan diri ogah cawe-cawe di partai besutan Amin Rais tersebut.